seisi rumah kami besar hati untuk terus memuji menyembahmu. Kembali iman kalian, baik Islam maupun Kristen kan gitu. Dan sekarang mengenai Islamnya sendiri gitu. Ketika kita bicara konsep ketuhanan, jelas sekali Islam adalah satu-satunya agama di dunia yang Tuhannya tidak mampu digapai oleh penglihatan mata. Berbeda dengan agama-agama lain yang kita bisa tahu Tuhannya itu turun ke bumi, ada bentuk patungnya, ada bentuk manusianya gitu. Dan segalanya lah pokoknya bisa kelihatan di dunia lah agama-agama yang lain itu. Islam tidak. Dan itulah istimewanya Islam karena keadilan itu bisa dirasakan di sana. Baik yang buta, yang masih kecil, yang tidak mengerti maupun yang mengerti, mereka sama-sama tidak mampu melihat keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai nanti ketika Tuhan sudah menjanjikan manusia ini masuk ke dalam surganya, maka di sanalah mereka akan berseri-seri wajahnya dan memandang kepada Tuhannya itu. Gitu. Itu konsep ketuhanan Islam. Satu yang bisa kita jelaskan dalam waktu yang singkat ini. Lalu kemudian untuk konsep penebusan dosa di dalam Islam itu kami tidak doktrinal ke sana karena dalam Islam itu dosa ini bisa dihapuskan setiap harinya dengan segala bentuk amalan-amalan baik begitu. Contoh misalnya kita memudahkan jalan yang terhalang untuk orang-orang, maka itu bisa menghapus dosa. Ketika muslim sakit, menghapus dosa. Muslim kecewa, bersedih, menghapus dosa. Muslim sholat 5 waktu menghapus dosa. Muslim berwudu menghapus dosa gitu. Muslim berhaji dan mencium hajar aswad menghapus dosa. Muslim memindahkan batu yang ada di jalan-jalan menghapus dosa gitu. Banyak sekali media-media menghapus dosa di dalam Islam sehingga itu tidak menjadi doktrinal di dalam iman kami ya. Lalu berikutnya soal keselamatan Islam. Ini akar kata yang jika ke dalam bahasa Indonesianya bisa juga diartikan dengan selamat gitu. Dari namanya saja sudah Islam, aslama, selamat. Sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi gitu. Mungkin yang membedakan begini, kami muslim itu walaupun sudah tahu selamat, kami tetap mendahulukan atas kehendak Allah. Sehingga kita selalu bilang insya Allah, jikalau Allah menghendaki. Walaupun kita tahu, ini adalah etika kami kepada Tuhan semesta alam begitu. Karena sebagaimana yang kita tahu dalam Al-Baqarah ayat 25, dalam surah Al-Maidah surah Maryam ayat 72 gitu. Allah menjanjikan semua Islam itu selamat, semua muslim itu selamat gitu. Semua muslim ujung-ujungnya akan masuk ke dalam surga. Nah, itu indahnya Islam. Jadi itu 3 topik yang gua perkuat dalam opening ini. Silakan Unik ditambahkan. Ya, saya langsung 3 poin sekaligus ya. Yang pertama adalah nih statement bahwa konsep tauhid itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, itu poin saya. Konsep tauhid diajarkan sama Nabi Muhammad dalam banyak riwayat hadis, dan perintah mentauhidkan Allah itu ada dalam eksplisit banget dalam Al-Qur'an, surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu sudah saya jelaskan kepada kepada Oki kemarin. Yang kedua, konsep keselamatan. Konsep keselamatan dalam Islam itu yang menyelamatkan adalah Allah, karena Allah sendiri adalah As-Salam. Allah mengutus makhluknya bergelar nabi dan rasul untuk memberikan petunjuk melalui firman atau kitab sucinya. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Barang siapa yang mengikuti petunjuk, mereka yang selamat ya. Jelas ya, tauhid diajarkan Nabi Muhammad. Ya, Allah adalah penyelamat karena Allah sendiri adalah As-Salam, bukan penyelamat dalam artian Allah yang turun ke bumi buat nyelamatin, enggak, karena Allah punya kekuasaan untuk mengutus juru-juru selamat ya, walaupun kami nggak pakai kata juru selamat karena itu kami nggak kenal bahasa itu, karena Allah As-Salam. Yang ketiga adalah mengutus nabi, mengutus wahyu untuk diikuti, maka itu selamat. Dalilnya mana? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Barang siapa beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan jannah Allah. Yang ketiga adalah konsep penebusan dosa. Seperti yang Chris katakan, dalam Islam itu Tuhan tidak butuh tumbal manusia, dalam artian ada manusia baik kemudian tidak berdosa dijadikan tumbal untuk membuat orang-orang jahat kemudian tidak perlu kafarat, tidak dihukum atas dosanya. Setiap manusia itu punya kafarat, setiap manusia itu punya hukuman terhadap perbuatan dosanya ya, baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun nanti di dunia seperti kafarat, saya punya hadisnya, nanti saya tunjukkan karena ini agak lama waktunya sebentar lagi. Yang kedua, di alam kubur, di yaumil hisab, mereka akan mendapatkan kafarat. Begitu juga di neraka. Artinya tetap bertanggung jawab dengan dosa sendiri ya. Mungkin begitu. Jadi 3 konsep itu saya bahas langsung epistemologinya dulu ya. Siapa yang ngajarin, bagaimana memahaminya. Mungkin itu prolog kami umat Islam
yang perlu saya sampaikan dan saya tegaskan bahwa sumber ajaran kami itu tidak bersumber dari orang di luar Nabi Muhammad, tapi dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin gitu ya, terima kasih. Oke, sekarang giliran dari saudara-saudara Kristen untuk prolog. Saya minta undangannya diterima. 1, 2, 3, silakan. Oke. Silakan Pak Oki dulu ya, Bang Oki ya. Saya duluan, boleh. Siap. Oke, teman-teman, mungkin nanti kita akan bagi ya dengan Bang TV Laskar Kristus, Bang Arif, untuk prolognya. Mungkin saya ambil di konsep keselamatannya. Berulang kali saya bilang, kalau kita ingin selamat, cuma Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang saya tekankan dulu, agama itu tidak menyelamatkan. Di dalam iman Kristen, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu iman dan percaya kita. Kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Jadi agama tidak menyelamatkan di dalam iman Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Yang menyelamatkan itu iman dan percaya kita. Kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kenapa kita sebagai manusia ini butuh Juru Selamat di dalam kehidupan kita? Di dalam Kejadian 3, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Bahkan manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat yang ke-23. Upah dosa ialah maut. Di dalam Yesaya 59 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Nah, jadi manusia itu menerima pengampunan semata-mata karena kasih kebaikan Tuhan kepada kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Poinnya, yang diselamatkan itu manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Bahkan hampir sama dengan Allah. Mazmur 8 ayat yang ke-6. Nah, yang menyelamatkan harus manusia. Tapi dengan catatan, manusia yang tidak berdosa. Maka dari itu Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Maka dari itu Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Untuk apa? Untuk menebus kita sebagai orang yang berdosa. Silakan Bang Arif ambil. Oke, baik. Ya, shalom teman-teman sekalian. Selamat malam semuanya. Kali ini sudah dipaparkan tadi oleh Bang Oki terkait tentang keselamatan kita dan kenapa harus ada konsep penebusan dosa dan harus manusia. Nah, kali ini mungkin saya akan bahas tentang Allah ya. Jadi dalam penebusan, karena manusia telah jatuh di dalam dosa dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan mustahil manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena Tuhan itu sempurna dan Tuhan menuntut kesempurnaan itu. Tuhan mau yang tidak cacat dalam penebusan ini. Tuhan memberikan jalan sementara, yaitu kurban-kurban di perjanjian lama dalam penghapusan dosa. Itu sebabnya tidak bisa diabaikan. Makanya di dalam kitab Taurat ya, Zabur dan Injil itu berkata tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Karena sejak awal Allah itu sudah melakukan itu. Dan Allah itu terlalu teman-teman sekalian, terlalu kasih gitu ya. Karena memang sejak purbakala Allah itu udah kasih. Ya, dia mengasihi, ada relasi antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka kita percaya kepada Allah Tritunggal. Jadi dia sudah memiliki kasih sejak semula. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka Allah sendiri yang berinisiatif sesuai dengan janjinya dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Maka dia sendirilah yang berinisiatif untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia itu. Dengan apa? Dengan menjadi manusia. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada orang yang bisa menebus manusia dari kesalahan itu. Jadi itu begitu seriusnya dosa. Makanya teman-teman sekalian, dalam kekristenan kita tidak dibenarkan bahwasanya asal kita berbuat baik saja dosa kita dihapuskan. Asal amal kita banyak, bersedekah, maka dosa kita diampuni. Tidaklah demikian. Ya, sama sekali tidak. Tetapi yang mengampuni dosa kita bisa dihapuskan hanya dengan kita mempercayai
Allah yang telah menjadi manusia. Dia telah memberikan jalan bagi kita. Dan kekristenan telah memilih jalan itu. Tadi Mbak Oki sudah sampaikan, Yesus itu bukan salah satu jalan, tetapi satu-satunya jalan menuju kepada Bapa di sorga. Jadi kalau seandainya Anda mau selamat, Anda beroleh hidup kekal, maka Anda harus percaya pada Yesus. Yesus menjamin hidup kekal dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28. Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka dan tidak seorang pun yang mengambil mereka daripada aku. Jadi itu sangat jelas dalam keimanan kita. Maka percayalah pada Tuhan Yesus Kristus. Kali ini nanti kita akan bahas itu dalam diskusi. Maka silakan disaksikan teman-teman. Tiap-tiap layar dukung Bang Oki dan juga Bang Laskar ya, untuk kita diskusi dengan Uniriva dan juga Kores. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bang Kores sama Uniriba, mungkin setelah ini kita 5 menit kali ya, biar enak ya, biar panjang ini, gitu kan? Iya, bagian Maksudnya menanggapinya 5 menit 5 satu orang menit. gitu. Ini opening statement doang. Jangan 5 menit bagi 2 kan terlalu Ya cepat open sekali. statement nggak apa-apa. Nah, Ya, 5 menit Enggak, satu maksudnya orang pas aja opening gitu ya. statement Jadi iya nanti- dibagi cepat aja. nah, betul. Ya. Silakan. Jadi ini kan nanti kita nih, makanya nih waktunya aku tanding ulang nih, berarti aku sendiri, tanding ulang lagi Kores sendiri, nanti tanding ulang Oki sendiri, tanding ulang si Arif sendiri gitu ya. Ya, betul. Oke, ini Kelvin dulu ya, Pin. Ini kita masuk di sesi menanggapi prolog masing-masing ya. Boleh. Dan nanti pas menanggapi di ending baru kita kasih satu pertanyaan satu orang ya. Siap. Nanti kalian menanggapi, baru di ending juga kalian mau menanggapi. Tunggu dulu. Terus Kristen nanti menanggapi prolog kita atau sekaligus menjawab atau gimana, Pin? Kan kita kan nggak menjawab nih kita. Ya itu 5 menanggapi menit prolog itu apa menanggapi sekaligus memberikan pertanyaan, jadi harus jago-jago banget ngatur waktunya. Biasa aja. mereka. Oke, siap. Oh. Jangan ada Langsung tambahan lagi waktu ya, untuk oke. bertanya lagi Oke, nanti. Ani mulai ya. apa Ini Kelvin dulu ya. Boros, ya. Ya. Ya, di Kelvin ya. Oke, Kelvin sendiri ini Uni undang ya, silakan diterima. Ya, terima kasih untuk pengetahuannya tentang apa tadi Allah, terutama penebusan dosa dalam kekristenan ya, yang bertolak belakang sekali dengan Islam gitu, sangat doktrinal sekali gitu dalam penebusan dosa di Kristen ini gitu. Sehingga ini membuat gue bertanya-tanya gitu, karena ada beberapa narasi yang kontradiksi sama perlu dipenjelasan lebih lanjut. Contoh misalnya tadi Oki bilang yang menyelamatkan harus manusia gitu. Tapi tadi Arif bilangnya Allah lah yang hanya bisa menyelamatkan manusia. Jadi yang menyelamatkan ini manusia atau Allah sebenarnya? Kenapa baru opening statement udah bentrok gitu kalian berdua? Gitu. Kok bisa gitu gitu? Jadi yang menyelamatkan ini siapa gitu? Apa harus Allah atau harus manusia gitu? Atau dua-duanya gotong royong? Atau gimana? Itu perlu penjelasan lebih lanjut. Lalu berikutnya juga soal apa ya? Kalau agama tidak menyelamatkan gitu. Katanya agama itu tidak menyelamatkan. Nah, ini kan narasi baru yang bukan datang dari Yesus sebenarnya, tapi ini kesimpulan pribadi kawan-kawan Kristen. Kalau benar agama itu tidak menyelamatkan kawan-kawan, nah pertanyaan gue ya ngapain Yesus mengajarkan keagamaan dalam Matius 5:20 gitu? Buat apa? Matius 5:20 Yesus ngajarin keagamaan. Buat apa itu? Kita baca sama-sama ya, Matius 5:20. Nah, di sini dikatakan begini oleh Yesus, orang yang baik ini. Tunggu, kita putar dulu kameranya. Ini. Agama tidak menyelamatkan. Tapi Yesus ngomongnya begini, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Lah, ini masuk neraka dong kalau misalnya kehidupan agamanya tidak lebih benar dari ahli Taurat, ahli orang Farisi ini. Gimana? Kenapa sudah ada dua kontradiksi yang gue temukan baru opening statement loh. Baru opening statement. Nah, ini sekarang kontradiksi yang ketiga kawan-kawan. Katanya tidak ada penebusan dosa tanpa darah gitu. Itu yang ngomong kan Paulus. Paulus ini kalau memang benar-benar ahli Taurat atau orang Farisi, apa dia lupa waktu lagi kurikulum pelajaran imamat gitu? Ini kan di Imamat 5:11 ada kayak gini. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik, menjadi korban penghapus dosa. Dar, selamat datang di kebenaran. Pakai tepung ini, nggak pakai darah. Kenapa dibilang tanpa darah? Ini ada tepung murah tepung, gitu.
Kenapa? Jadi itulah tiga kontradiksi ini ya. Yang pertama itu Allah atau manusia yang menyelamatkan. Lalu kemudian yang kedua itu keagamaan ternyata menyelamatkan kata Yesus. Lalu kemudian yang ketiga itu nggak pakai darah, tepung itu bisa menyelamatkan. Inilah kenapa jangan doktrinal gitu. Mending sola scriptura. Sola scriptura itu bagus loh konsep dalam Protestan. Kebenaran hanya datang dari kitab sucinya sendiri gitu. Jadi kalau nggak tertulis dalam kitab sucinya ya nggak usah dibahas, nggak usah di ngomong-ngomong gitu. Karena jatuhnya seperti yang Kores sering gaungkan, jangan kalian mengimani sesuatu itu dari fitnah gitu. Kalian mengfitnah iman kalian, lalu kalian imani fitnah tersebut. Kenapa fitnah? Karena Tuhannya nggak ngomong begitu, tokoh-tokohnya nggak ada ngomong seperti itu, tapi diimani. Contoh apa yang nggak ada seperti itu? Dibilang agama tidak menyelamatkan. Lah itu, Matius 5:20, agama menyelamatkan. Gitu kan? Tidak ada penghapusan tanpa darah gitu. Kata siapa tadi? Itu tadi Arif atau Oki ya. Ternyata di Imamat 5:11 pakai tepung. Pakai tepung korban penghapus dosa, nggak pakai darah. Jadi apa ya? Dan ingat, dalil itu sangatlah jauh lebih kuat daripada asumsi atau perkataan pribadi. Dan kita sebagai orang beragama tentunya kita melandaskan kebenaran itu dari kitab suci kita. Sehingga harus dibawa itu kitab suci gitu loh. Dan nanti di dalam kitab suci juga harus dilihat gitu, apakah ini perintah, apakah ini anjuran, apakah ini hikmah gitu kan. Dan terutama untuk kawan-kawan Kristen harus dilihat lagi dalam kitab sucinya itu. Ini yang ngomong ini Tuhan atau orang? Gitu. Karena kalau di kalian kan kecampur tuh, Tuhan sama orang ganti-gantian gitu. Tidak seperti di Al-Qur'an kami. Semuanya perkataan Tuhan gitu. Nah, sehingga 3 poin itulah tanggapan gua, mohon ada klarifikasinya karena takutnya terjadi kontradiksi terus-terusan sampai akhir dialog. Thank you. Teman-teman, ya bantu ini dong, aku dipembatasi barusan. Mungkin aku bentar lagi bakalan di-kick dari sini ya, karena aku udah mulai dibatasin. Teman-teman tolong love orange-nya dong please, bantu ya. Sebelum waktu aku ambil, tolong love orange-nya teman-teman. Kalau enggak aku bakalan ke-ban lagi akun ini. Ada 3 akun. Diskusi sama Oki aja loh aku bisa di-ban teman-teman. Kemarin 1 akun dipermanenkan ya. Ya, ini biasanya melonjak naik nih. Ini kan dari 800 nih, tiba-tiba nanti jadi 1000 selebih apa gitu, nanti tiba-tiba langsung take down. Ya tolong bantu ya love orange-nya teman-teman. Baru 72 loh, yang nonton 800. Masa nggak nyampe 100 love orange, please 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 ya. Love orange tuh mana sih love aku ya, orange? Oki. Yang kayak gimana sih? Di atas ada tulisan deket nama. gabung tim gitu kan laporan bang. Nah, Tuh. Enggak, Ya, ngetapnya kuat itu di mana? Katanya sih. Ngetapnya di love orange itu. Di mana love Di orange-nya? love orange itu. Di atas deh, deket yang di nama kita. samping nama akun TikTok itu bro, yang ada love-nya. Oh, Yang di atas itu profil di profil. iya, ini profil gua Kores Kris, foto gua. Nah, Mana love orange-nya nggak ada? Iya kan ada. Itu love orange ada. Ada bentuk Ada love tuh. itu. bentuk love Oh, itu yang sebelah ada. kanan. Oh iya, mantap, lanjut. Iya, iya. Oh, baru ngerti gua. Oke. Ya, Uni ambil waktu nih ya. Iya, sama juga teman-temannya. Ini rahasia baru sama Uni nih. Memang TikTok ini jago si Uni Rifa. Ya, tolong teman-teman ya dibantu ya. Oke. Lanjut Oke. Waktu aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa yang disampaikan Kores tadi itu juga menjadi pertanyaan aku. Ini untuk Oki ya, menanggapi Oki. Kata Oki tadi yang menyelamatkan itu haruslah manusia. Ini kan bukan perkataan Yesus bahwa yang harus menyelamatkan itu Tuhan yang jadi manusia. Kalau memang ada dalilnya nanti ditunjukkan. Kalau tidak berarti itu doktrinal kembali ya. Itu doktrin sekali, betul kata Kores. Nah, buat Arif aku punya 3 sanggahan ya. Pertama, Arif mengatakan bahwa Tuhan menuntut kesempurnaan. Ya, ini teman-teman perhatikan. Tuhan menuntut manusia supaya sempurna seperti Tuhan, sementara kita adalah manusia yang tidak mungkin sempurna. Ini berkontradiksi dengan realitas bahwa orang Kristen percaya manusia itu tidak sempurna, tapi Tuhan menuntut manusia sempurna. Ya, nah untuk itulah Yesus mati akhirnya menyempurnakan manusia. Ini gimana ceritanya? Coba bayangkan ya. Tuhan ciptakan manusia yang nggak mungkin sempurna seperti dia, tapi dia tuntut manusia sempurna. Ini ibarat kata kalian tau nggak kayak guru gitu ya. Kalian saya tuntut untuk langsung bikin skripsi, padahal masih SMP. Tiba-tiba nggak bisa, ya udah kalian nggak bisa kan bikin skripsi karena kalian masih SMP. Ya udah aku aja yang bikin skripsi, dibatalin aja. Aku nggak ngerti cara berpikirnya seperti apa, doktrin sekali ya, doktrinnya sangat aneh gitu. Kemudian
memang dalilnya ada teman-teman by the way ya, itu yang mau kita tanyakan juga. Kata si Arif, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan ya. Itu tadi keanehan, tolong ditanggapi. Aku bantah perkataan Arif. Tolong perhatikan Lukas pasal 7 nomor 47 tuh. Kata si Arif, perbuatan baik itu tidak menyelamatkan, berbuat baik tidak menjadi penyebab orang selamat loh. Lukas 7:47 loh. Kata Yesus di situ, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Ya, dengarkan teman-teman, dosanya yang banyak itu diampuni, alasannya tahu nggak apa? Sebab ia telah banyak berbuat kasih, bukan karena dia beriman sebagai Yesus sebagai Tuhan. Maka Arif blunder di sini ketika mengatakan bahwa tanpa pengampunan, sebenarnya bukan Arif yang blunder. Ini kan dia ngikutin ajaran Paulus dalam kitab Ibrani yang bertentangan dengan Lukas 47:47 ini. Kalau di Ibrani tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ternyata perempuan sundal yang diampuni oleh Yesus itu nggak ada darah yang ditumpahin, tapi dia diampuni dosanya karena dia banyak berbuat kasih. Dua doktrin hancur ya. Yang pertama adalah doktrin bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa darah. Yang kedua, doktrin yang mengatakan bahwa harus mengimani Yesus sebagai Tuhan baru selamat, diampuni dosa. Enggak, di Lukas 7:47 ini Yesus menunjukkan bahwa tidak menuhankan Yesus tetapi berbuat kasih ya. Nah itu yang ketiga, tetap Arif yang saya bantah lagi ya, ketika Arif mengatakan Yesus satu-satunya jalan. Siapa bilang, Rif? Baca dulu kita perjanjian lama. Itu Henok dan Elia itu naik ke surga tanpa Yesus, dia nggak kenal Yesus, Yesus belum ada ya, nggak ada mati-matinya Yesus. Dan Henok dan Elia itu bahkan diangkat Tuhan Bapa kalau dalam versi Tritunggal pribadi pertama yang diangkat tanpa kematian, bahkan ya tanpa kematian loh, padahal upah dosa adalah maut tuh. Mereka nggak mati, mereka nggak meninggoy itu, berarti mereka tuh sempurna. Sempurna bukan berarti harus jadi bapak, tapi mereka, dan ini realitas yang mengatakan Henok dan Elia naik ke surga tanpa Yesus. Satu, membantah doktrin bahwa Yesus satu-satunya jalan. Yang kedua, membantah doktrin bahwasanya upah dosa adalah maut. Kenapa? Elia dan Henok itu berdosa tapi nggak meningsoy. Atau jangan-jangan sebenarnya Henok dan Elia itu tidak berdosa sama sekali sehingga tidak meningsoy. Batal lagi doktrin bahwa seluruh manusia itu punya dosa waris. Jadi banyak banget doktrin-doktrinnya umat Kristen ini dihancurkan sama kitab sucinya sendiri, teman-teman. Ya, jadi ingat ya, apa yang disampaikan Arif tadi itu doktrinal banget. Ya, doktrin dari Paulus tuh ada contoh, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah, itu betul ada dalilnya teman-teman, tapi itu Paulus yang ngajarin. Tapi Yesus membantah itu dengan mengampuni perempuan sundal karena dia banyak berbuat kasih tanpa darah Yesus. Yang kedua, Yesus satu-satunya jalan, enggak. Ya, kenapa saya udah bilang sama Oki kemarin bahwa Henok, Elia itu udah selamat tanpa Yesus, nggak kenal Yesus mereka. Yesus itu belum ada sebagai Tuhan di dalam perjanjian lama, yang ada pribadi Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus. Itu tanggapan saya, dan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ketika kalian mengatakan bahwa Yesus ini penyelamat, pertanyaan saya, kapan dia menyelamatkan dan di mana dia menyelamatkan? Atau kalian mau, itu satu pertanyaan sebenarnya sih. Atau mau dijadikan satu, ya udahlah, kapan dia menyelamatkan, itu aja deh ya. Nanti dibilang saya korup lagi dengan banyak pertanyaan. Ya, pertanyaan saya adalah kapan sih Yesus ini menyelamatkan? Dalam Bible loh ya, kapan menyelamatkan orang gitu. Itu ya. Teman-teman, dan perhatikan sekali lagi, saya lagi menegaskan nih, kalau betul kata Kores, kalau ajaran Islam itu tuh merujuk kepada secara epistemologi itu ke ring satu, yang ngajarin tuh ya perkataan Nabi Muhammad, bukan orang lain, bukan doktrin sana doktrin sini, tapi Nabi Muhammad. Allah katakan qul huwallahu ahad, jelas konsep tauhid. Terus Allah as-salam, Al-Quran ayatnya ya. Kemudian Nabi Muhammad menyelamatkan, itu bahkan mengeluarkan orang dari neraka dengan syafaatnya, itu ada. Apalagi ya, itu sih yang perlu kita jabarkan ya, teman-teman ya. Nanti kalau masalah tebus menebus ya, seperti aku bilang, amalan soleh itu bisa menggugurkan dosa. Tuhan tidak butuh tumbal manusia yang baik yang tidak berdosa lalu dipindahkan dosa ke dia ya, melainkan Allah banyak cara untuk mengampuni dosa tanpa harus mati gitu ya. Mungkin begitu. Itu dulu ya tanggapan aku terhadap prolognya Oki dan Arif yang banyak sekali kontradiksi dengan ayat ataupun dengan doktrin lainnya. Sekarang kita, ini waktunya Oki ya, kita minta Oki untuk bertanding, silakan diterima. Kores ada di tempat, Kores? Ada, Dun. Cuma sedang Si sebatang. Oki dulu ya, oke. Iya, iya. Oki dulu. Oke, udah mulai ya? Oke teman-teman semua, terima kasih banyak untuk Bang Kores dan Winnie Riva untuk tanggapannya. Nah, jadi narasi saya tadi jangan dipotong ya. Saya tadi bilang, yang menyelamatkan itu harus manusia. Maka dari itu, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Seperti yang saya utarakan tadi, manusia ini kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Bahkan diciptakan hampir sama dengan Allah. Mazmur 8 ayat yang ke-6. Maka yang menyelamatkan harus manusia. Maka dari itu Tuhan Yesus itu nujul menjadi manusia. Sang Firman itu menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menebus kita sebagai orang berdosa. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Jadi narasi saya jangan dipotong. Setelah saya bilang yang menyelamatkan harus manusia, maka dari itu Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Itu yang pertama saya menanggapi. Dan yang kedua, Matius 5 ayat yang ke-20. Saya bacakan. Sebentar ya. Aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak melampaui kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lah memang Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa agama? Tidak. Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa satu agama pun. Maka saya berani bilang, agama di dalam iman Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Iman dan percaya kita kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada Tuhan Yesus datang membawa agama. Agama tidak menyelamatkan. Nah, Matius 5 ayat 20. Di situ tidak mengajarkan agama. Melainkan Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebenaran dan keadilan yang lebih dalam. Teman-teman tahu, orang-orang Farisi itu hidup keagamaannya seperti apa? Di luarnya nampak beragama, tapi sebenarnya yang sedang mereka inginkan itu kebudayaan. Itu ya. Jadi saya sudah tanggapi dua. Nah, saya mau menanggapi narasi dari Bang Kores. Bang Kores tadi bernarasi, dosa bisa dihapuskan dengan amalannya. Ayat hadis ini juga pernah saya bawakan untuk Unirifa. Saya minta datanya dengan Bang Kores, di mana amal itu bisa menghapus dosa. Saya minta datanya di dalam Al-Quran dengan Bang Kores. Karena saya punya hadis, Bang. Ini saya bukakan datanya. Hadis Muslim 5037. Rasulullah bersabda, ini Nabi Muhammad ya. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh karena amalnya. Letter Lex di sini tertulis. Seperti apa ini? Tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh karena amalnya. Dikatakan tidak juga Tuhan. Wahai Rasulullah, beliau menjawab, tidak juga aku kecuali bila Robmu melimpahkan rahmat padaku. Tertulis di dalam hadis Muslim 5037. Amal tidak menyelamatkan. Nah, ketika Bang Kores tadi bernarasi, kalau amal itu bisa menghapus dosa, saya minta datanya itu di dalam Al-Quran. Ayat keberapa, surat keberapa, ayat keberapa, amal itu bisa menghapus dosa. Karena di dalam hadis Muslim 5037 tertulis secara letterlex, amalan tidak menyelamatkan. Kalau kita bicara kontradiksi, apa yang disampaikan Bang Kores berkontradiksi dengan hadis Muslim 5037. Karena tertulis secara letterlex, amal tidak menyelamatkan. Saya minta datanya setelah ini dengan Bang Kores ya. Karena Bang Kores tadi sempat bilang, kebenaran itu kita berbicara menggunakan data dan dalil. Nah, saya punya dalil. Saya punya data. Kalau amal itu tidak menyelamatkan. Di dalam hadis Muslim 5037. Saya minta datanya dengan Bang Kores. Di dalam Al-Quran Bang Kores. Kalau amal itu bisa menghapus dosa. Itu narasi dari Bang Kores yang saya catat. Bang Kores tadi menyampaikan dosa bisa dihapuskan dengan amalan baik. Saya minta datanya itu di dalam Al-Quran, di mana dosa itu bisa dihapuskan dengan amalan baik. Terus seperti apa Bang Kores menanggapi hadis Muslim 5037? Saya rasa cukup. Silakan Bang Arif. Sebentar ya, biar Mirif aja yang undang ya, biar enak ya. Belum selesai Iya. waktunya, oke. Sudah ada. Memang harus Unirifa, nggak bisa kita lagi, nanti double ya. Oh, Enggak, silakan. si Oki belum selesai waktunya. Selesaikan Sudah dulu, habis habiskan. Iya, iya. Sudah habis. Habis sudah. Oke, Ya, sudah ada, berarti sudah muncul. harus belum muncul ininya. Belum muncul. Nah, apa-apa, kita nunggu saja. Ah, nunggu. oke, udah ya, oke.
Oke, siap-siap Arif. 1, 2, 3. Ya. Diterima, guys. Oke, teman-teman sekalian, ini tadi ya mereka coba pelintir kita punya apa namanya itu prolog pembukaan terkait tentang kesan kita ya. Jadi kita tidak kita sudah menyampaikan tadi teman-teman sekalian bahwa memang di dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah itu tidak ada pengampunan dosa. Dan ketika saya mengatakan bahwasanya itu Tuhan menuntut kesempurnaan, bukan berarti nanti akan masuk kepada Elia, Henokh. Itu mereka adalah orang-orang yang mendapatkan dispensasi. Ya, dispensasi itu adalah anugerah khusus yang diberikan kepada mereka karena mereka bergaul erat dengan Tuhan. Itu Henokh, ya, bahkan Elia yang diangkat dengan keretanya sendiri. Ya, tetapi kan tidak semua orang demikian. Tuhan menuntut kesempurnaan. Kesempurnaan dalam hal apa? Untuk tidak cacat dalam melakukan peraturan-peraturan Taurat. Hukum Taurat itu ada supaya tahu itu dosa. Di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 12 sampai ke-13 dikatakan bahwa dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Karena adanya hukum Taurat, maka dosa itu diperhitungkan dan dosa itu harus dihapuskan. Ya, dan di dalam penghapusan itu harus Adam yang kedua. Ada yang pertama itu kan udah gagal dalam melakukan perencanaan dan kuasa otoritasnya diberikan kepada mereka karena mereka memberontak dengan melanggar aturan Allah. Tetapi di dalam Roma 5 ayat 19 berkata apa? Ya, jadi sama oleh ketidaktaatan satu orang yaitu Adam membuat orang menjadi orang berdosa. Demikian juga pula oleh ketidaktaatan satu orang membuat semua orang menjadi orang benar. Nah, jadi kesempurnaannya saya maksud adalah kesempurnaan dalam melakukan Taurat. Sekarang siapa ya yang bisa taat melakukan 10 hukum Taurat? Ya, 10 hukum Taurat yang diberikan kepada Musa. Tidak ada yang sempurna untuk melakukan hal itu. Maka yang melakukan itu hanya Allah yang telah menjadi manusia melalui firman-Nya. Yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Ya, di mana kita bisa melihat ya kesempurnaan Yesus di dalam Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang tunggal, yang taat dan takluk kepada hukum Taurat supaya menyelamatkan mereka yang telah takluk pada Taurat. Sehingga dengan demikian kita dibenarkan oleh Yesus Kristus. Itu. Nah, terkait tentang Imamat pasal 5 ya, ayat yang ayat yang ke-11 di bawah Kores itu, tapi di situ ada tepung ada tepungnya yang digunakan, ada burung tekukur atau dua merpati, maka sudah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya ia 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus. Ini adalah solusi jika dia tidak bisa mempersembahkan kurban. Karena dalam ayat 8 dikatakan dari ayat 7 ya, itu sudah dijelaskan dulu Bung Kores. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuat itu haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Kalau dia tidak bisa menyiapkan itu, baru solusi yang berikutnya tadi, Bang. Ya, makanya dalam ayat 9 sedikit dari darah korban penghapus dosa itu harus dipercikannya ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya harus ditekan keluar pada bagian bawah mezbah, itulah korban penghapus dosa. Tetapi jika tidak mampu, maka ada solusi itu tadi. Makanya saya katakan bahwa hukum penebusan dosa dengan kurban, dengan tepung, dengan apapun yang diperlakukan dalam zaman Musa itu hanya bayangan. Semuanya itu tidak kekal, itu hanya sementara. Ya. Kok saya dibatasi ya? Sama saya juga tadi. Makanya suruh tap-tap itu. Aduh, teman-teman, tolong diikuti tadi caranya, teman-teman. Ini ada waktu saya habis nih. Tolong teman-teman di tap-tap itu love orange-nya juga, yang ada tulisan 78-nya itu, tolong teman-teman. Ya, jadi teman-teman saya teruskan. Jadi itu ya jawaban untuk Kores, ya. Nah, terkait tentang Matius pasal 5 ayat 20 tadi sudah dijawab oleh Bang Oki ya. Bahwa memang Yesus menegaskan itu memang. Justru Yesus menekankan di situ. Kalau Anda mengharapkan kebenaran karena agamamu, kalau metode agamamu tidak lebih baik daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Itu artinya bahwa Yesus sedang membatasi bahwa agama itu tidak menyelamatkan Anda. Karena agama itu dari bahasa Sanskerta. Ya, yaitu apa? Itu tidak, agama itu kacau. Agama itu tidak kacau. Jadi agama itu tidak menyelamatkan, tapi Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dialah ya jalan menuju kepada surga itu.
Nah, terkait pertanyaan, mungkin barangkali hampir sama dengan Bang Oki, tapi agak berbeda. Tadi kalau penebusan dosa itu ditebus oleh Allah sendiri, tidak menggunakan apa-apa, Dia sendiri yang menghapuskannya. Bagaimana ya dengan Sahih Muslim 4971, di mana di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, gitu loh. Jadi penebus nanti Uni Rifa dan Kores itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukan Kristen ya, karena kami bukan Nasrani. Nah, jadi artinya di sini Yahudi dan Nasrani lah yang menjadi penebus bagi umat Islam. Jadi bagaimana kemudian Allah lah sendiri, Allah yang tauhid itu yang nanti akan menghapuskan dosa kalian. Sementara dikasih tumbal tuh, manusia juga dikasih tumbal itu, Yahudi dan Nasrani. Silakan monggo nanti siapa saja yang jawab, boleh Uni Rifa, boleh juga Bang Kores. Oke, sekian waktu saya habis. Oke, sekarang gantian Kores ya, Dek. Oke. 1, 2, 3. Ini Oki sama Arif menanggapi doang, mengklarifikasi enggak. Maksudnya harus diklarifikasi dong tadi kalau udah kontradiksi gitu. Dan berikut ketika kita bahas mengenai amalan, itu ke penebusan, bukan ke penebusan, dia ke menghapus dosa dan menghapus keburukan, bukan ke keselamatan. Keselamatan itu datang dari Tuhan sendiri, sebagaimana hadis yang dibawakan gitu. Dan gue nggak pernah bilang ketika dosa terhapuskan maka ke keselamatan, enggak. Dosa terhapuskan itu karena perbuatan itu amal gitu. Jadi mohon tetap keep up dengan apa yang gue sampaikan. Nah, ini data-datanya ketika perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapus dosa sebagaimana yang tadi Unik bawakan di Lukas 7:47. Misalnya kita bawa di ini dalam Musnad Ahmad 487. Nabi bersabda, sesungguhnya salat-salat wajib itu dapat menghapuskan dosa-dosa seperti air menghilangkan kotoran. Anjir, keren Kores. Kalau ditanya langsung to the point menjawab. Nah, terus berikutnya ada, ini dari Nabi bersabda, sini Sahih Muslim 4744. Pada suatu ketika ada orang-orang yang melewati sebatang ranting pohon yang menjuntai ke jalan. Kemudian orang tersebut berkata, demi Allah, saya akan menyingkirkan ranting pohon ini agar tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat. Akhirnya orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Dar, selamat datang di kebenaran. Lagi-lagi amalan. Berikutnya Sahih Muslim. Berikutnya kalau mau di ayat Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 25. Sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya gitu. Lunas langsung. Tapi karena gue orangnya baik dan dermawan, gue tambah lagi dalilnya untuk menjawab. Ini ada di surah Hud ayat 114. Batu kemenangan dulu. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Apa itu perbuatan-perbuatan yang buruk? Dosa. Surah Hud ayat 114 gitu. Jadi itu jawabannya. Berikutnya soal Sahih Muslim 4671. Tunggu. Nah, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya setiap musibah yang menimpa seorang muslim itu adalah sebagai penghapus dosa juga ya. Tuh gitu. Ini yang gue bilang di awal. Semua yang gue bilang di awal itu selalu ada dalilnya. Nah, sekarang kita jawab juga yang siapa? Yang Arif ya, Arif. Nah, Arif membawakan Sahih Muslim 4791, tapi dia nggak menjelaskan secara menyeluruh. Ketika dibawakan di sini kalau kita baca nggak ada menebus dosa di sini ya. Di sini katakan lalu Allah mengampuni dosa-dosanya ketika kaum muslimin datang membawa dosa sebesar gunung. Jadi Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, gitu. Jadi bukan penebusan ini, itu dosa-dosanya sudah diampuni duluan, lalu kemudian dosa-dosa ini dikasihkan kepada Yahudi dan Nasrani. Tanpa dikasihkan kepada Yahudi dan Nasrani, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya duluan. Berbeda dengan Kristen, gitu. Tapi karena Kores baik, kalau mau dibawakan ke sana nggak apa-apa, gitu. Ketika Allah mengampuni dosa-dosa, lalu dibilang menebusnya itu untuk orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka dalam Al-Bayyinah ayat 6 dikatakan begini. Al-Bayyinah 6. Nah, di sini dikatakan begini oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi ini orang-orang kafir ini dari ahli kitab, Yahudi Nasrani, itu kan ke neraka jahanam tuh. Nah, itulah kenapa penebusan itu bukan orang yang kudus, tapi orang yang bercela, cacat, berdosa. Gitu. Itulah kenapa ini seirama dengan Amsal 21:18, kawan-kawan. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi penebus dosa itu kalau mau dibawakan, itu tuh orang fasik. Nah, di sini yang gue bingung, kenapa kawan-kawan Kristen ketika bilang Yesus itu penebus dosa, tidak melihat Amsal 21. Karena kalau dibilang Yesus penebus dosa, artinya Yesus Kristus itu Yesus yang orang fasik. Orang fasik ini orang berdosa, orang yang akan masuk neraka. Kok bisa-bisanya orang fasik menebus dosa orang yang benar gitu? Kok bisa-bisanya di Amsal dibilang begitu? Padahal Yesus Kristus katanya orang kudus. Gitu kawan-kawan. Kalau mau dibawa ke penebusan dosa Sahih Muslimnya. Thank you. Hehehehe. Oke. Udah? Tunggu dulu ya. Belum, guys. Belum nampak. Oke, ini dah. Oke, terima ya. Oke. Pertama, pertanyaan Oki sudah terjawab sama Kores, sudah dibawakan dalil Al-Quran dan juga hadis, diperkuat hadis. Pertanyaan dari si Arif juga sudah dijawab sama Kores tentang hadis itu. Saya hanya memperkuat saja dan menanggapi argumen kalian tadi. Oki membawa Yohanes 1 ayat 1. Pertama Oki, kitab Yohanes 1 sampai 14 ini bukan perkataan Yesus, padahal ini adalah ajaran fundamental. Kalau kalian bilang kami menjawab dengan Alkitab, kami menjawab dengan Alkitab, iya, masalahnya dalam kitab kalian itu kan tidak semua adalah perkataan Yesus, tapi bercampur dengan pendapat orang lain seperti pendapat Paulus dan juga hasil analisis atau wawancara dari Lukas menurut pendapat orang. Kalau kalian membawa itu nggak apa-apa, tapi itu menimbulkan pertanyaan lain juga. Dalam Yohanes 1 ayat 1 itu, ayat ini dimaknai secara literal oleh Oki, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Coba bayangkan kalau seandainya saya ganti, konsisten nggak Oki gini. Kalau kita, ini pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman ini adalah Allah, teman-teman ya. Dan firman ini menjadi manusia. Perhatikan teman-teman. Kalau kita ganti firman ini menjadi Yesus, teman-teman. Pada mulanya Yesus itu bersama Yesus atau bersama Allah. Dan Yesus itu adalah Allah. Ya, nanti Oki jadi oneness sama kayak Mikana ya. Nah, bersama-sama dengan Allah dan firman itu dan Yesus itu menjadi daging ya. Pada mulanya Yesus bersama Allah, Yesus itu adalah Allah. Nah, kalau seandainya Yesus adalah Allah dan yang di surga juga adalah Allah ya, ada dua konsekuensi. Kalau tidak politeis, kalau enggak oneness. Ini Tritunggal gagal di sini ayat ini. Ini ayat untuk orang oneness. Kenapa? Allah yang adalah firman itu menjadi manusia. Ya, Allah yang firman itu yang Allah itu menjadi manusia. Ini Tritunggal hancur babak belur nih. Ini ayat orang oneness nih. Kalian berdua gagal total di sini ya. Dikuliti masih Malikil sama Mikana. Nah, yang kedua, makanya doktrin itu berbahaya kalau nggak diajarkan sama ring satu, yaitu para nabi. Karena konsepsinya nabi yang harus ajarkan, tapi kalian kan enggak. Konsepsi pengajaran kalian dapat dari bapak-bapak gereja. Oke, udah bilang kemarin di abad keempat munculnya tentang Trinitas itu. Jauh sekali dari Yesus, 400 tahun coy dari Yesus. Ya, nah kemudian pertanyaan saya belum dijawab. Kapan Yesus menyelamatkan? Bahkan Kores sudah kasih pertanyaan belum sama mereka? Aku nggak tahu tuh Kores sudah kasih pertanyaan atau belum. Kapan Yesus menyelamatkan? Pertanyaan aku itu. Nah kemudian Arif bilang bahwa orang Yahudi Nasrani itu jadi tumbal. Tidak Arif. Ingat ya, Yahudi Nasrani yang dimaksud itu Yahudi Nasrani yang ingkar. Ya mereka yang tanpa dosa kami pun mereka tetap masuk neraka jahanam. Jadi mereka emang udah layak masuk neraka. Bukan berarti mereka seperti Yesus, orang benar yang soleh, dijadikan tumbal seperti suku Inka tuh, perawan-perawan suci, anak bayi tuh, dewa Molok tuh, dewa anak-anak bayi yang nggak bersalah apa-apa tuh ditumbalin. Nah itu baru penumbalan. Ya kalau orang yang udah masuk neraka cuma ditambahin doang siksaannya, tapi dia kan udah memang kekal di neraka. Ya kan orang kafir tuh kekal di neraka, khalidina fiha abadan. Dan surah Al-Baqarah ada. Lalu kata si Arif, amalan tidak menyelamatkan. Loh gimana sih?
Ya, bukankah tadi saya sudah tunjukkan perempuan itu diselamatkan karena dia mengasihi, bukan karena beriman sebagai Yesus sebagai Tuhan dan menerima kasih karunia dari curahan darah Yesus. Yesus belum meningsoy pada waktu itu. Nah, jadi Harif juga nih agak blunder nih. Henok Elia itu bergaul dapat dispensasi dari Tuhan. Ya kalau begitu hancurlah doktrin bahwa semua manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, semua manusia sudah berdosa. Berarti ada yang sempurna. Berarti bukan cuma Yesus satu-satunya sempurna, si Henok dan Elia. Karena mereka tuh jus ke surga tanpa Yesus, tanpa darah, tanpa kematian. Ya gugur lah. Saya menggugurkan Arif menghancurkan doktrin tentang semua manusia berdosa loh. Karena upah dosa adalah maut loh. Henok Elia nggak meningsoy, Dek. Ya. Ini nih tentang Henok Elia nih jadi menghancurkan banyak doktrin nih. Menghancurkan dosa waris. Karena Henok Elia nggak berdosa, buktinya dia langsung diangkat ke Tuhan. Oh kan mereka bergaul dengan Tuhan. Ya kalau memang ternyata ada yang bergaul dengan Tuhan, berarti ada yang bisa menjalankan hukum Tuhan dengan sempurna. Ya, kalau ternyata Taurat diberikan Tuhan tidak bisa dijalankan.